Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, kira-kira 5 atau 6 hari lagi akan ada satu kalimat yang ketika kalimat ini diucapkan, langit hampir-hampir mau runtuh, bumi hampir-hampir mau belah, gunung hampir-hampir mau meledak. Dan itu kata Allah di surat Maryam, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu akan runtuh, bumi hampir-hampir mau belah, dan gunung-gunung hampir-hampir mau meledak. Ketika apa? Anda aulir rahmani walada. Ketika ada orang mengatakan Allah punya anak. Kalimat ini belum pernah muncul di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Idris, di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yahya, sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Beberapa tahun setelah Nabi Isa wafat, baru muncul kalimat paling batil di muka bumi. Kalimat yang membikin jangankan Allah, benda mati menurut kita, bagi Allah tidak ada yang mati, artinya Allah Maha tahu seluruh makhluk Allah punya perasaan dalam hal hak dan batin, yaitu langit, bumi, gunung mau pecah mau belah, saking emosinya, saking marahnya mendengar Allah punya anak. Bagaimana langit, bumi, gunung emosi, lalu kita seorang muslim yang yakin betul lam yalid walam yulad, Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan, tiba-tiba ada orang mengatakan Allah punya anak, lahirnya sekarang ini nih, ini lahirnya anak Tuhan nih. Lalu kita ikut senyum, ramah, memberikan selamat atas nama toleransi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang bodoh itu. Ya. Oleh karena itu, kalau muncul berbagai macam bencana, yang banjir, ya tanah longsor, ya gunung meletus di akhir-akhir Desember, wajar. Dan selama ini kita sering saksikan. Antum tahu banjir besar Jakarta yang kalau tidak salah sampai masuk istana kan waktu itu, bulan apa coba? Antum masih ingat? Ya. Kemudian Merapi, kemudian banyak sekali. Itu di akhir-akhir Desember. Tidak heran. Ya bayangkan, langit saja mau runtuh, bumi saja mau belah, gunung-gunung mau meledak. Anda aulir rahmani walada. Ketika mendengar ada orang mengatakan Allah punya anak, emosi mereka, marah mereka, maka tidak pantas kita senyum, ngasih selamat dan saudara. Adapun mereka melakukan urusan mereka, kita ngelarang juga nggak bisa. Kita ini siapa? Ya kan? Kalau kita jadi Umar, ya barangkali antum pernah dengar apa itu syarat Umari, syarat Umar.
terkenal sekali, yaitu saat kaum muslimin pertama kali menguasai Syam. Syam waktu itu menjadi ibu kota Romawi. Romawi antum tahu apa? Nasoro kan? Heraklius ada di Syam, menjadikan ibu kotanya itu Syam. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar masih belum bisa dikalahkan. Ada perang Mu'tah, ada perang Tabuk, ada perang Yarmuk. Di zaman Umar dikalahkan, direbut oleh kaum muslimin. Mulailah Syam dikuasai oleh kaum muslimin. Dan itu persis seperti ucapan Heraklius ketika menerima surat dari Nabi alaihi salatu wassalam mengajak Heraklius untuk masuk Islam. Heraklius sangat menghormati Nabi alaihi salatu wassalam. Dari ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Heraklius menunjukkan Heraklius percaya kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan pendusta, bukan pembohong, betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Tapi sayang, Heraklius lebih memilih jabatannya, lebih ngeberatin pendamping-pendampingnya, menteri-menterinya, para batrik, para pendeta, para pastor, daripada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Panjang kisah tentang ini. Nah, ketika Syam dikuasai oleh kaum muslimin di zaman Umar tadi, Umar membuat syarat yang panjang sekali. Syaratnya luar biasa. Syaratnya sangat luar biasa. Yang tidak bisa membuat kaum Nasara itu, istilah kita, tidak bisa berkutik. Adapun harta dan darah betul-betul dilindungi. Umar tidak berani menyelisihi ketentuan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kafir apapun, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Buddha, mau Hindu, Konghucu dan seterusnya, ketika hidup di negeri muslim wajib dilindungi. Apanya? Darah dan hartanya. Darah dan hartanya. Ada lagi? Enggak ada. Darah dan harta. Tidak boleh kita main ambil hartanya, tidak boleh kita tumpahkan darahnya, tidak boleh kita pukul, kita tendang, haram. Dilindungi oleh Islam. Adapun mereka membuat tempat peribadatan, mensyiarkan syiar-syiar kekufurannya, enggak ada satupun ayat, satupun hadis harus dilindungi. Enggak ada. Yang dilindungi adalah darah dan hartanya. Hati-hati di sini. Atas nama toleransi, lalu kebablasan, bahwa kita disuruh tasamuh, toleransi, betul, betul sekali. Dan jangan ajarkan kaum muslimin toleransi. Yang paling toleran di muka bumi ini adalah kaum muslimin. Antum lihat negeri-negeri yang mayoritas muslim seperti Indonesia, Mesir, Saudi, Malaysia, ada orang kafir di dalamnya? Ada? Ada. Ya, di negeri kita lah. Ada orang Kristen? Ada. Buddha, Hindu, Konghucu? Ada? Ada. Diapakan oleh kaum muslimin? Enggak diapa-apakan. Enggak diapa-apakan. Bahkan kaum muslimin cenderung ngalah. Bikin gereja, ya, bikin wihara, ya, banyak kan, antum bisa lihat di Gunung Sindur, Ciseeng, di Bekasi, bahkan di dalam Jakarta, di Rawamangun, antum bisa lihat kan wihara segede gitu, ya kan? Jangan ajari kaum muslimin toleransi, dan gak ada yang menggerudukan. Begitu pula di Mesir, di Saudi. Kalau Saudi, Mekah, Madinah, itu sudah ketentuan dari Allah dan Rasulnya, ketok palu, haram orang kafir masuk. Kalau di luar itu kan boleh, di Jeddah, di Riyadh, di Damam, boleh. Apalagi Jakarta, Kuala Lumpur, boleh. Inilah kaum muslimin. Sekarang kita lihat bagaimana kalau kaum muslimin minoritas. Antum tahu apa yang terjadi di Rohingya, di Myanmar dulu, yang terjadi di Bosnia, di Patani, di Kashmir. Ketika kaum muslimin minoritas, habis.
Maka jangan ajari kaum muslimin toleransi. Ya, sudah penuh toleransi kaum muslimin. Ya, dari dulu sampai hari ini, bahkan sekali lagi kebablasan. Ya. Toleransi itu dalam orang ke orang. Ada pendeta, pastor bikin rumah, ya tidak boleh kita ganggu. Walaupun dia kafir, walaupun dia calon penghuni neraka, walaupun mereka dikatakan oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka adalah seperti binatang, bahkan binatang paling dungu, yaitu binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat, lebih buruk dari binatang. Itu kata Allah. Adapun kita, ya jangan diganggu. Siapa? Pastornya, pendetanya. Mungkin dia sakit, kita tengokin. Mungkin dia kelaparan, kita kasih makan. Mungkin dia butuh bantuan, terlilit hutang, kita bantu. Adapun dia melakukan syiar kekufuran, bolehkah kita bantu? Ya tidak boleh. Ya tidak boleh. Jangankan pendeta, pastor dan segala macam, ada Pak Haji atau Ustadz. Ya, Ustadz kan manusia. Sekali waktu dia tergoda, ingin berantem misalnya, atau membunuh misalnya, kita bantu, bolehkah? Ya tidak boleh. Walaupun Ustadz, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal dosa. Ya, itu membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, tidak boleh kita bantu. Padahal masih ada harapan. Masih ada harapan? Masih ada harapan masuk surga. Penjudi, pemabuk, pelacur, masih ada harapan masuk surga? Masih, kalau dia beriman, kalau dia muslim, kalau dia Islam. Nah, yang mengatakan Allah punya anak, ada harapan masuk surga? Tidak ada sama sekali. Ketika dia yakin Allah punya anak, dan keyakinan itu dibawa sampai mati, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun dia dermawan, walaupun dia baik hati, walaupun dia sangat berbakti kepada ibunya, walaupun berbagai macam kebaikan dia lakukan, tapi dia meyakini bahwa Allah punya anak. Syirik, musyrik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Mau zina, mau khamar, mau judi, mau membunuh, insya Allah ada harapan ampun. Yang tidak ada harapan ampun cuman syirik. Pasti akan kekal di neraka selama-lamanya, kecuali dia taubat dari syiriknya sebelum mati. Ketika sudah mati, tidak mungkin. Oh, kalau begitu sama aja dong. Pelacur, pemabuk, penjudi, kalau nggak tobat sampai mati, taruhlah sedang zina, sedang main judi, mati, sama aja kan? Akan di neraka? Enggak. Ya, walaupun dia tidak bertobat, walaupun. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Kalau Allah mengampuni harus taubat dulu, berarti Allah tidak Maha Pengampun. Ya, insya Allah antum pasti pernah dengar. Ada seorang pelacur Bani Israel diampuni oleh Allah, akhirnya masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Terkenal sekali riwayat ini, riwayat Sahih. Adakah riwayat si pelacur ini taubat? Tidak. Tidak ada riwayat. Mungkin taubat, mungkin tidak. Nggak ada riwayat di hadis itu. Intinya bahwa Allah mengampuni si pelacur ini karena dia memberi minum seekor anjing, bukan karena tobatnya. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Gak ada dosa yang tidak mungkin diampuni walaupun tidak bertaubat, kecuali syirik. Kalau syirik, musyrik, kufur, tidak mungkin diampuni kalau tidak bertaubat. Maka jika antum takut terhadap zina, terhadap korupsi, khamar, pelacuran dan seterusnya, antum jauh lebih takut lagi syirik. Jangan pernah mengatakan Allah begini-begini, padahal Allah tidak begini. Allah begitu, padahal Allah tidak begitu. Ini kan bagian dari syirik. Syirik asma was sifat.
Sebagaimana tauhid ada 3, syirik pun ada 3. Maka ada syirik rububiyah, ada syirik uluhiyah, ada syirik asma wa sifat. Ini syirik asma wa sifat. Allah nyatakan lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, sementara ada orang mengatakan Allah punya anak. Ini syirik. Syirik dalam hal asma wa sifat. Mensifati Allah dengan sifat yang tidak benar. Tidak benar itu apa? Tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ada sesuatu yang baru yang mengatasnamakan keumuman internasional. Nih, liciknya Yahudi dan Nasrani di sini. Beda dengan kaum muslimin, jujur. Ini Islam. Ini Islam. Idul Fitri Islam, Idul Adha Islam, jenggot Islam, jujur. Kalau Yahudi dan Nasrani tidak. Ini dari Nasrani, diumumkan. Ya. Seperti tahun baru. Ya. Ini kan dari mereka. Tapi mereka licik mengatakan ini umum, sedunia sama tahun baru. Padahal dari mereka kan, belum tahu. Agustinus, Julius, itu kan kaisar-kaisar mereka, ya kan? Dia jadikan nama-nama bulan mereka. Beda dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nama siapa itu? Bukan nama siapa-siapa, langsung disematkan oleh Allah di hari pertama. Di hari pertama apa? Di hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika langit dan bumi sudah jadi, bersamaan dengan itu Allah membuat waktu. Dalam setahun ada 12 bulan. Nama bulannya apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, terus sampai Dzulhijjah. 12. Di antara 12 itu ada 4 yang haram. Yang 3 berurutan, yang 1 tidak. Yang bulan-bulan haram ini kita tidak boleh berperang. Ya. Dan itu sangat dihormati oleh kafir Quraisy. Bulan-bulan haram yang 4 itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab, itu sangat dimuliakan oleh kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, sebelum Rasulullah Muhammad SAW lahir. Taulah kita dari sini bahwa kafir Quraisy itu, Abu Jahal, Abu Lahab, masyarakat yang agamis, masyarakat yang menyembah Allah, masyarakat yang cinta kepada Ka'bah, masyarakat yang cinta kepada Ibrahim, Ismail. Tapi caranya salah, penuh dengan bid'ah. Tawaf dengan telanjang, meninggalkan Masy'aril Haram mestinya sebelum matahari terbit, ini setelah matahari terbit, dan seterusnya. Salah. Menyembah Allah tidak langsung, tapi lewat orang-orang soleh yang sudah mati, Lata, Uzza, Hubal, Manat. Kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab di situ. Ya. Beda dengan Januari, Februari, Maret, April, dan saudara. Ini ciptaan manusia. Ya. Maka tidak ada apa-apa. Di malam 1 Januari itu ada apa? Kalau antum tahu, malam 1 Januari nanti, beberapa hari lagi, ada apa? Ada apa kira-kira? Gak ada apa-apa. Beda dengan 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, ada sholat 2 rakaat di situ, ada khutbah 1 kali, ya kan? Dilarang dan haram berpuasa, harus makan, minum, pakai baju, pakaian yang bagus kalau ada. Emang itulah hari raya kaum muslimin. Adapun malam 1 Januari ada apa? Gak ada apa-apanya. Kita dibohongi oleh Yahudi Nasrani. Tahun baru. Apanya yang baru? Ya, rumah kita masih yang lama, istri masih yang itu juga, belum nambah, anak-anak, mobil, motor, apanya yang baru? Ya, kecuali kalau kita habis punya anak, kita di rumah kita ada warga baru, ini nggak ada apa-apanya.
Cuman tanggal 1 Januari perpindahan dari 2023 ke 2024. Ini kan berputar terus. Ada apanya? Enggak ada apa-apanya. Kita dibohongi oleh orang-orang kafir. Maka di malam 1 Januari jangan tidur. Kita begadang, kita rayakan. Pas jam 12 malam tiup trompet. Ini luar biasa. Apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam betul-betul sedang kita saksikan. La tattabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Bahwa kelak kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti kebiasaan kelakuan Yahudi dan Nasrani. Hatta law dakharu juhra dabbin, hingga ketika Yahudi dan Nasrani itu masuk ke dalam lubang biawak, sebuah perbuatan yang konyol, tidak waras, tapi ini dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, la dakhaltumuhu, kalian pasti akan ikut masuk lubang biawak itu. Ikut konyol. Apa nggak konyol? Jam 12 malam keliling-keliling Sudirman, Tamrin, Kuningan, niup trompet. Apa nggak konyol? Apa nggak gila itu? Apa iya dikatakan waras? Ya. Kenapa dilakukan oleh kaum muslimin? Surga Rasulullah SAW dalam rangka mengikuti Yahudi dan Nasrani. Siapa yang pertama kali mencetuskan itu? Niup trompet di malam 1 Januari kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Imam Syafi'i nggak kenal, Imam Bukhari nggak kenal, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nggak ada yang kenal itu. Yang mengenalkan adalah Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin tanpa pikir panjang ikut-ikutan begitu latah. Ya, ini satu di antara ratusan contoh yang sama-sama gilanya, sama-sama tidak waras. Umur 15 tahun, lahir tanggal 1 Desember misalnya, maka di 1 Desember itu nyalain lilin 15, sudah nyala ditiup lagi, ya. Waras ini, waras dari mana? Apa hubungannya hari kelahiran dengan lilin? Ada nyanyiannya. Betul-betul sabda Nabi sedang kita saksikan hari ini. Dan masih banyak lagi, banyak sekali yang nggak masuk akal. Ada ratusan orang kumpul di lapangan terbuka, panas, ya, lalu melihat ke atas, lalu meletakkan tangan di jidat. Apa coba? Apa waras itu? Ya, coba ini ritual dari mana? Karena ini nggak masuk akal. Sama dengan ruku, sujud, tayamum, melempar jumroh, mencium badan, sama-sama nggak masuk akal. Cuma yang ini kan diperintahkan oleh manusia termulia di muka bumi, satu-satunya utusan Allah di umat ini, Muhammad alaihi salatu wassalam. Ruku, sujud, melempar jumroh, tawaf, sa'i. Kalau yang ini yang nyuruh siapa? Kalau bukan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Dan betul-betul sabda Nabi menjadi kenyataan. Hampir-hampir nggak ada negara Islam yang tidak ikut-ikutan. Mungkin Saudi ya, satu-satunya mungkin ya, itu pun sekarang sudah mulai ikut-ikutan. Ya, Yahudi dan Nasrani. Jadi betul-betul sabda demi sabda Nabi alaihi salatu wassalam selalu dinikmati dan dilihat oleh kaum muslimin di setiap zaman, termasuk zaman kita. Beberapa bulan setelah Nabi wafat, Abu Bakar menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi beberapa bulan yang lalu. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Abu Bakar wafat, Umar menyaksikan, bahkan menunggu-nunggu seorang anak muda yang namanya disebut-sebut oleh Nabi dari Yaman, dari Qarn. Ya, Umar yakin betul sabda Nabi tidak mungkin omong kosong. Maka ditunggu oleh Umar dan akhirnya bertemu dengan Umar, seorang anak muda yang sangat berbakti kepada ibunya. Siapa namanya? Uwais al-Qarni. Umar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Utsman. Utsman menyaksikan, bukan menyaksikan lagi, mengalami apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, detik-detik menjelang
ketika, insya Allah antum tahu ya, sedikit kisah tentang Utsman di akhir pemerintahan beliau, di mana beberapa hari, sebulan lebih, beliau tidak sanggup keluar dari rumah untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena dikepung rumah beliau oleh para pemberontak, oleh para pendemo, orang-orang Khawarij, kaum muslimin mereka ini, bukan orang kafir. Oleh karena itu, para sahabat tidak mau melawan, karena akan terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Gitu ya. Nah, ada beberapa yang mengusulkan, kan mereka ini menginginkan supaya Utsman meletakkan jabatannya. Nah, Utsman berdiskusi dengan beberapa sahabat. Rata-rata sahabat tidak ada yang setuju kalau Utsman meletakkan jabatannya. Dan Utsman yakin sekali sebentar lagi akan dibunuh. Kenapa Utsman yakin? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan betul, akhirnya terbunuh kan. Utsman wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerangi manusia-manusia yang disabdakan oleh Nabi, yaitu anak-anak muda Khawarij. Ali wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Muawiyah terus sampai zaman Syekhul Islam, di mana kaum muslimin akan diperangi oleh bangsa yang wajahnya bulat, matanya kecil sipit, wajahnya seperti tameng, dan memakai sendal bulu. Ini terjadi di zaman Syekhul Islam. Insyaallah antum tahu siapa mereka. Dan hancur kekhalifahan Islam di Baghdad, Bani Abbasiyah, oleh pasukan ini, Mongol. Ya, sampai hari ini. Hari ini kita saksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, termasuk yang sebentar lagi. Sebagian saudara kita, ini pun jangan sampai kita keluar dari ilmu. Sebagian saudara kita yang menyadari bahwa trompet ini adalah trompet Yahudi, tasyabbuh, haram, mereka mengganti apa? Mengganti dengan qiyamul lail berjamaah di masjid. Ya, baguskah qiyamul lail? Jelas bagus. Berjamaah, kalau tidak direncanakan, pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin antum tahu bagaimana Nabi qiyamul lail, Ibnu Abbas ikut di sebelah kiri, oleh Nabi ditarik ke sebelah kanan. Juga pernah dilakukan oleh Hudzaifah. Nabi qiyamul lail, tahajud, Hudzaifah ikut bermakmum. Ya. Tapi kalau ini dilakukan di waktu-waktu tertentu, diumumkan di masjid ini, imamnya ini tidak syak lagi, ini syariat baru. Ini syariat baru. Bolehkah? Tidak boleh. Kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Sebulan penuh qiyamul lail berjamaah. Adapun di luar Ramadan tidak ada contoh. Ya. Kenapa? Karena kebaikan seperti sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran yang berpahala itu akan berubah menjadi dosa. Sholat, saum, baca Al-Quran, zikir, wirid yang baik itu, yang berpahala itu akan berubah menjadi dosa. Dengan apa? Dengan 3 sebab. Sebab pertama, menentukan bilangan. Baca kulhu pahalanya besar sekali, tapi akan berubah menjadi dosa ketika saya menentukan bilangan. Saya akan baca kulhu 99 kali. Nggak boleh. Saya akan baca kulhu 100 kali. Nggak boleh. Nggak usah dihitung, kecuali bilangan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah subhanallah, 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 habis salat berapa? 33. Ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bolehkah kita rubah menjadi 35 atau 40? Dosa.
Karena bilangan bagian dari ibadah, harus ada riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yang kedua, selain bilangan apa? Tempat. Menentukan tempat. Ya. Oleh karena itu, antum salat, antum baca Al-Quran, antum zikir, wirid, jangan nyari tempat. Udah di mana saja, mau di rumah, mau di kantor kalau memungkinkan, mau di masjid. Jangan nyari tempat khusus. Orang yang bikin tempat khusus mestinya dapat pahala, berubah jadi dapat dosa. Kecuali tempat itu ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tawaf di mana, sa'i di mana, kan jelas tempatnya. Tapi sholat berjamaah di masjid mana saja. Kecuali 3 masjid. Maka diperjelas oleh hadis sahih Imam Bukhari bahwa la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh dipersiapkan perjalanan ibadah kecuali menuju 3 masjid. Maka selain 3 masjid ini antum datangi dengan niat ibadah khusus, haram. Saya akan iktikaf di masjid Surabaya, saya akan sholat Jumat di masjid Banda Aceh, nggak boleh. Nggak boleh diniatkan dari sini ya, tidak boleh. Kecuali memang kita ke Aceh pulang kampung, misalnya kita ke Surabaya ada urusan bisnis misalnya, sampai di sana sekalian iktikaf atau sholat Jumat. Tapi kalau diniatkan tidak boleh, kecuali 3 masjid itu. Saya akan sholat di Masjidil Aqsa, bagus. Saya akan iktikaf di Masjidil Haram, bagus. Saya akan sholat di Masjid Nabawi, bagus. Tapi di luar 3 ini tidak boleh. Oleh karena itu, ketika rumah antum nggak jauh ada masjid, mungkin 10 meter, 15 meter, antum cari yang jauh-jauh. Dengan alasan di masjid terdekat itu banyak bid'ahnya, pakai kunut, pakai segala macam. Ini bid'ah baru. Nggak boleh. Nggak boleh. Sholatlah di masjid terdekat, walaupun banyak bid'ah. Bid'ahnya jangan diikuti. Kan nggak ada yang maksa antum untuk ngikutin bid'ahnya, ya kan? Kecuali dipaksa. Saya kira nggak ada. Ya. Satu lagi apa? Selain bilangan, tempat, menentukan bilangan tidak boleh, menentukan tempat nggak boleh. Satu lagi, iya, menentukan waktu. Qiyamul Lail berjamaah ya kapan saja, tapi jangan diumumkan ini ada waktunya malam 1 Januari. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi tidak boleh kita lari dari tasabbuh menuju bid'ah. Dua-duanya kan haram. Dua-duanya dosa. Tasabbuh dosa, man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang bertasabbuh, ikut-ikutan kebiasaan orang kafir, dia termasuk golongan orang kafir itu. Bid'ah pun dosa. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semua ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi adalah bid'ah, semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Ya. Oleh karena itu, insyaallah antum tahu jawabannya. Kalau saya bertanya, nanti malam 1 Januari yang paling baik habis Isya jam 8, setengah 9, yang paling baik adalah tidur setidur-tidurnya. Itu yang paling baik. Biar Yahudi dan Nasrani gigit jari. Mereka itu kalau kaum muslimin gak ikut-ikutan gigit jari. Dari kapan? Dari zaman Nabi SAW. Dulu Rasul dan para sahabat salat menghadap kemana? Dulu Rasul dan para sahabat salat menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis, Palestina. Sama dengan Yahudi. Yahudi waktu itu masih banyak yang sholat, sekarang sudah nggak ada kan. Nah, sholat itu semua Nabi dan Rasul sama. Yahudi yang betul-betul mengikuti syariat Nabi Musa pasti sholat. Yahudi sholat menghadap Baitul Maqdis. Ketika Allah merubah arah Ka'bah, fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram, mulai sekarang sholat hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Rasul dan para sahabat sholat Masjidil Haram. Kesel itu Yahudi, jengkel, gigit jari, gondok. Ini menunjukkan orang-orang Yahudi itu kalau sama dengan kaum muslimin senang.
Jadi kalau kaum muslimin itu ikut-ikutan mereka, sama dengan mereka, mereka senang, girang. Mereka tidak terlalu muluk-muluk supaya kaum muslimin masuk Yahudi, nggak ada. Nggak ada. Ketika kaum muslimin kelakuannya sama dengan Yahudi, mereka sudah senang betul. Terutama hari ini, mereka senang betul karena kaum muslimin, entah berapa juta kaum muslimin, sama dengan Yahudi. Sama-sama makan riba. Oh, mereka sukses betul. Ketika kaum muslimin sama-sama makan riba, mereka senang sekali. Ya, entah berapa juta kaum muslimin hari ini yang makan riba. Dan siapa pencetus bank ribawi pertama kali kalau bukan mereka? Insyaallah antum tahu sejarahnya bank pertama kali dan asuransi pertama kali. Siapa yang mendirikan? Mereka. Mereka itu cerdas, sebetulnya bukan cerdas ya, culas ya. Dalam urusan dunia itu kan culas sekali itu. Ya, nah, panjang pembicaraan tentang ini. Kita sisakan waktu mungkin 9 menit ya untuk